Pernah nggak sih kamu bangun tidur dan ngerasa hidup tuh kayak muter-muter saja di tempat? Kerja, makan, tidur, kerja, makan, tidur. Udah kayak hamster di roda, tapi versi manusia, nggak ada improvement. Nah, kalau kamu merasa hidup gitu-gitu aja, kayaknya kamu butuh satu kata ajaib dari Jepang, Kaizen. Bukan nama ramen, bukan juga nama karakter anime, tapi ini adalah ilmu halus tapi ngena yang bisa bikin hidup kamu upgrade pelan-pelan, tapi pasti. Dan tenang aja, kamu nggak perlu pindah ke Jepang, pakai kimono, atau meditasi di Gunung Fuji. Di video ini, kita bakal kupas habis tentang Kaizen. Mulai dari asal-usulnya, rahasianya orang Jepang kerja efisien, tapi tetap kalem, sampai cara kamu bisa praktek Kaizen di rumah, kantor, bahkan pas lagi ngopi, sambil nonton drama Korea. Siap? Pegang cemilan kamu. Kita mulai. Apa itu Kaizen? Kaizen itu berasal dari dua kata Jepang. Kai artinya perubahan, Zen artinya baik. Jadi Kaizen is perubahan untuk jadi lebih baik. Tapi bukan perubahan gede kayak beli rumah cash atau buka bisnis dalam seminggu. Kaizen itu filosofi yang ngajarin kita untuk melakukan perbaikan kecil setiap hari. Kecil banget, tapi konsisten. Kaizen. Contohnya gini, hari ini kamu geser jam tidur dari jam 1 pagi jadi 12.45. Kecil ya, tapi itu udah Kaizen. Besok kamu simpan piring langsung ke tempat cuci piring, bukan nunggu ngendap 3 hari. Kaizen juga. Lusa, kamu mulai nyatet pengeluaran, meskipun baru 1 transaksi, masih Kaizen. Jadi ini bukan soal, wah, saya harus berubah total, tapi lebih ke, hari ini, saya bisa lebih baik 1% dari kemarin. Dari ilmiah dikit nih, James Clear dalam bukunya Atomic Habits bilang, kalau kita membaik 1% tiap hari, dalam setahun kita bisa jadi 37 kali lebih baik. Ya, itu matematika. Tapi di Kaizen, kita tambahin bumbu ketenangan dan kesabaran ala Jepang. Jadi Kaizen itu bukan teori kosong, ini cara hidup. Di perusahaan, di rumah tangga, bahkan dalam spiritualitas. Orang Jepang percaya bahwa memperbaiki hal kecil itu bentuk cinta pada kehidupan. Sejarah Kaizen dari Jepang bangkit pasca perang. Setelah Perang Dunia II, Jepang itu hancur-hancuran. Ekonomi ambyar. Pabrik-pabrik tinggal puing, tapi mereka nggak nyerah. Masuklah seorang profesor dari Amerika namanya Dr. W. Edwards Deming. Dia ngajarin soal continuous improvement dan kontrol kualitas. Jepang, mereka dengerin, mereka pelajari, mereka kembangkan jadi budaya. Lahirlah Kaizen. Beda sama Barat yang seneng big revolution, Jepang seneng small evolution. Contohnya, Toyota. Perusahaan otomotif yang dulunya cuma bikin alat tenun, jadi raksasa dunia karena Kaizen. Mereka perbaiki sedikit demi sedikit, setiap hari. Dan akhirnya, dunia pun ikut-ikutan, mulai dari industri, bisnis, sampai manajemen rumah tangga, semuanya bisa Kaizen, prinsip dasar Kaizen. Kaizen itu nggak bisa dilepaskan dari prinsip-prinsip dasarnya. Nih, ada beberapa prinsip utama. 1, jangan pernah berhenti memperbaiki. Bahkan kalau udah bagus, tetap cari celah untuk lebih baik. 2, libatkan semua orang. Kaizen bukan cuma urusan manajer, semua orang berkontribusi. Di rumah, suami, istri, anak-anak, semua bisa ikut. 3, berorientasi pada proses, bukan hanya hasil. Kalau ada masalah, yang dilihat bukan cuma kenapa hasilnya jelek, tapi proses mana yang bisa diperbaiki. 4, tanya why 5 kali atau disebut 5 why. Teknik ini untuk cari akar masalah. Misalnya, kenapa telat kerja? Karena bangun kesiangan. Kenapa bangun kesiangan? Karena tidur malam. Kenapa tidur malam? Karena nonton drakor. Kenapa nonton drakor sampai malam? Karena kecanduan. Kenapa kecanduan? Karena nggak ada batas waktu nonton. Nah, ketahuan kan? Bukan alarmnya yang salah, tapi manajemen waktu nontonnya. Prinsip Kaizen itu mirip kayak prinsip hidup sehat, kecil, konsisten, dan sabar. Tapi dampaknya luar biasa. Kaizen di kehidupan pribadi. Banyak yang mikir Kaizen itu cuma buat pabrik.
Padahal, ini bisa dipakai dalam kehidupan pribadi. Contoh, pengen hidup lebih sehat? Jangan langsung ikut challenge diet ekstrim. Mulai dari minum air putih 2 gelas lebih banyak hari ini. Mau rumah lebih rapi? Hari ini mulai dari beresin 1 laci. Besok meja, lusa lemari. Mau lebih produktif? Tambah waktu baca buku 5 menit dulu aja per hari. Studi kasus, ada seorang guru di Jepang yang ngajarin murid-muridnya untuk memperbaiki diri 1% setiap hari. Hasilnya, anak-anak jadi lebih percaya diri, mandiri, dan disiplin. Nggak ada paksaan, tapi sudah menjadi kebiasaan. Kaizen itu bikin kita nggak nunggu motivasi, karena kita nggak butuh motivasi gede, cukup niat kecil. Kaizen di tempat kerja, coba bayangin kamu kerja di kantor yang tiap minggu ada ide perbaikan. Nggak harus revolusioner, kadang cuma mindahin printer biar nggak jauh-jauh, atau bikin form digital biar nggak pakai kertas. Inilah Kaizen di dunia kerja. Contoh di Toyota, setiap karyawan boleh mengusulkan perbaikan proses, dan dalam setahun mereka bisa punya ribuan ide. Kenapa? Karena semua orang merasa dihargai. Kaizen menciptakan rasa memiliki. Mau tim kerja lebih kompak? Coba pakai prinsip Kaizen. 1. Dengerin ide sekecil apapun. 2. Hargai proses, bukan cuma hasil. 3. Rayakan perbaikan kecil. Dijamin, kantor atau pabrik jadi lebih hidup, lebih bersemangat, dan produktif. Kaizen dalam spiritualitas dan emosi. Kaizen juga bisa dipakai buat memperbaiki hati dan spiritualitas kita. Dalam Islam, kita diajarin untuk istiqomah, konsisten dalam kebaikan. Ini Kaizen banget. Contoh, hari ini baca Quran 1 ayat. Besok tambah jadi 2. Minggu depan jadi 5 ayat. Nggak berat, tapi konsisten. Atau implementasi Kaizen dalam pengendalian emosi. Hari ini belajar maafin orang yang nyebelin di kantor. Besok belajar sabar waktu macet. Lusa belajar bersyukur pas gajian kecil. Emosi juga bisa dilatih. Kaizen ngajarin kita untuk nggak ngegas, tapi napas dulu 1 langkah kecil. Panduan praktis Kaizen untuk pemula. Oke, sekarang kita masuk ke panduan praktis. Kalau kamu mau mulai Kaizen hari ini juga, lakukan ini. Langkah 1, tentukan 1 area yang ingin diperbaiki. Contoh, kesehatan, kebersihan rumah, ibadah, keuangan. Langkah 2, buat target kecil dan realistis. Contoh, tambah 5 menit olahraga. Catat 1 pengeluaran. Cuci 1 piring setelah makan. Langkah 3, lakukan setiap hari selama 7 hari. Kalau berhasil, lanjut 7 hari lagi. Ulang terus sampai jadi kebiasaan. Langkah 4, evaluasi mingguan pakai jurnal Kaizen. Tulis, apa yang aku perbaiki minggu ini? Apa yang bikin bangga? Langkah 5, rayakan keberhasilan kecil. Belanja kecil, nonton film, atau sekadar senyum ke kaca sambil bilang, "Good job, bos." Catatan, Kaizen bukan lomba, ini perjalanan seumur hidup. Kaizen bukan tentang jadi sempurna, tapi tentang jadi lebih baik, sedikit demi sedikit. Dan percaya deh, perubahan kecil yang kamu lakukan hari ini bisa jadi perubahan besar dalam hidup kamu setahun dari sekarang. Jadi mulai sekarang, gak usah nunggu resolusi tahun baru. Cukup tanya, apa 1 hal kecil yang bisa aku perbaiki hari ini? Kalau kamu suka video ini, klik subscribe biar nggak ketinggalan video inspiratif lainnya. Tulis di kolom komentar, Kaizen versi gue hari ini adalah, siapa tahu, bisa jadi inspirasi buat yang lain. Dan jangan lupa share ke teman, keluarga, atau grup WhatsApp alumni yang isinya udah pada burnout. Sampai ketemu di video berikutnya. Arigato gozaimasu.